Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sophia. Saya di sini sebagai kelompok 1 yang akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang inovasi layanan publik di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Ada 5 rekan saya juga yang akan ikut menjelaskan, yaitu Yana Anggriana, Ferdiansa Sopandi, Fauzi Ariski, Selpia Nurhalizah, dan Akbar Fauji. Di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya saja. Latar belakangnya itu adalah pelayanan publik merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kinerja pemerintahan daerah. Dalam era reformasi birokrasi, digitalisasi pemerintahan, inovasi menjadi suatu keharusan, bukan lagi pilihan. Pemerintah Kota Bandung sebagai kota besar dengan julukan kota kreatif dituntut untuk mampu memberikan layanan publik yang cepat, tepat, transparansi, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung merupakan perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam pengembangan sektor budaya dan pariwisata sebagai bagian dari identitas kota serta sumber daya ekonomi. Inovasi dalam layanan publik di instansi ini tidak hanya terkait pelayanan administratif, tetapi juga dalam penyelenggaraan event budaya, promosi pariwisata digital, serta pelibatan masyarakat dalam pelestarian budaya lokal juga. Perkenalkan, nama saya Yana Anggriana. Saya akan menjelaskan 2.1 inovasi layanan publik. Inovasi layanan publik merupakan proses menciptakan, mengembangkan, dan menerapkan ide-ide baru yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. Inovasi dapat berbentuk teknologi, metode kerja, kebijakan baru, atau perubahan organisasi. Yang pertama, konsep inovasi layanan publik merujuk pada proses penciptaan dan penerapan ide-ide baru untuk menciptakan kualitas pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintahan kepada masyarakat. Tujuannya agar pelayanan publik menjadi lebih efektif, efisien, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Yang kedua, dimensi inovasi layanan publik mencakup berbagai aspek yang menjadi ruang lingkup perubahan seperti dimensi teknologi atau penggunaan sistem digital atau aplikasi layanan, dimensi proses atau penyederhanaan proses birokrasi, dimensi struktur, serta dimensi nilai atau budaya kerja. Dengan memahami dimensi-dimensi ini, pemerintah dapat lebih terarah dalam merancang inovasi yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdiansa Sopandi dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 65 Tahun 2022, Disbudpar memiliki kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, serta tata kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan modern pemerintah Kota Bandung. Adapun visi dan misinya, yaitu visinya mewujudkan Kota Bandung sebagai kota seni, budaya, dan tujuan wisata internasional. Dan misinya, 1. Melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan kebudayaan serta kesenian. 2. Mengembangkan pariwisata kreatif dan inovatif dengan prinsip Sabta Pesona. 3. Meningkatkan daya saing destinasi wisata pada skala regional, nasional, dan internasional. Dan terakhir, nomor 4, menjalin kemitraan promosi budaya dan pariwisata dengan pemangku kepentingan lokal hingga global. Mengacu pada Peraturan Wali Kota Nomor 65 Tahun 2022 dan dokumen sebelumnya, Disbudpar bertanggung jawab dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan layanan publik dengan kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Lalu pembinaan serta pelestarian aset budaya dan kesenian. Terus pengembangan destinasi pariwisata atau fisik dan digital. Lalu pemasaran dan promosi kepariwisataan, dan seterusnya pengembangan SDM dan pengelolaan kelembagaan di sektor budaya dan wisata, dan terakhir fasilitasi kerjasama kelembagaan, riset, serta pembangunan komunitas kreatif. Segitu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Ariski.
Saya akan menjelaskan tentang inovasi layanan publik yang diterapkan. Yang pertama, transformasi digital pelayanan perizinan terpadu. Implementasi sistem perizinan yang terpadu dan user-friendly untuk mempermudah proses pengajuan, pemantauan, dan penerbitan secara daring. Yang kedua, platform informasi dan promosi pariwisata serta kebudayaan digital yang komprehensif. Pengembangan platform digital yang menyajikan informasi lengkap mengenai destinasi wisata, agenda budaya, produk lokal, serta atraksi daerah secara real-time dan interaktif. Yang ketiga, sistem pengelolaan event digital. Sistem digital untuk perencanaan, pengorganisasian, promosi, hingga evaluasi event pariwisata dan budaya. Yang keempat, pusat pengaduan dan umpan balik digital terintegrasi. Pembangunan sistem pusat layanan pengaduan dan umpan balik masyarakat yang terintegrasi, responsif, dan mudah diakses. Yang kelima, inovasi pelestarian dan dokumentasi budaya berbasis digital. Inisiatif digitalisasi warisan budaya seperti ini, bahasa, musik, manuskrip, dan tradisi lokal melalui media digital, termasuk pengembangan arsip budaya daring, penggunaan teknologi 3D, scanning, AI untuk transliterasi aksara lokal, dan platform edukatif untuk meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap kekayaan budaya daerah. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salafia Nurhalizah dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang tantangan dan hambatan inovasi sama dampak inovasi terhadap masyarakat. Tantangan dan hambatan inovasi dapat dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, tantangan internal, dari birokrasi dan lingkungan politik yang unik. Birokrasi yang kaku dan rumit dapat menghambat inovasi dengan menunda keputusan, membatasi fleksibilitas, dan menciptakan biaya tambahan untuk implementasi ide-ide baru. Kedua, tantangan eksternal, dari luar organisasi seperti tekanan pasar. Persaingan yang ketat dan perubahan cepat dalam permintaan pasar dapat membuat organisasi kesulitan untuk berinovasi, karena mereka harus terus menyesuaikan diri dengan dinamika eksternal. Maka, untuk mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk informasi birokrasi, penciptaan lingkungan yang mendukung inovasi, serta strategi adaptasi yang efektif terhadap perubahan eksternal. Berikut adalah beberapa dampak utama dari inovasi terhadap masyarakat. Pertama, peningkatan kualitas dan efisiensi pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Inovasi dalam layanan publik seperti penggunaan teknologi digital untuk pelayanan administrasi. Kedua, penguatan partisipasi politik dan rasa kepemilikan. Inovasi dalam teknologi komunikasi dan informasi seperti media sosial dan platform digital lainnya memungkinkan masyarakat untuk lebih terlihat dalam proses politik. Ketiga, inovasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan peluang bisnis baru, meningkatkan produktivitas, dan menurunkan biaya produksi. Selain itu, inovasi digital, terutama dalam bidang digital, membantu meningkatkan kapasitas dan literasi masyarakat dengan akses ke internet dan perangkat digital lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Pauji. Saya akan menjelaskan tentang kesimpulan inovasi layanan publik di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Kesimpulannya yaitu inovasi layanan publik di Dinas Kota Bandung merupakan salah satu contoh praktik baik dalam meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah daerah melalui pendekatan digital, kolaboratif, dan partisipatif. di Disbudpar mampu menghadirkan layanan yang lebih cepat, transparan, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Meskipun demikian, keberlanjutan inovasi masih menghadapi tantangan baik dari segi anggaran, sumber daya manusia, hingga literasi digital masyarakat. Upaya peningkatan kapasitas, sinergi lintas sektor, dan evaluasi berkelanjutan perlu terus dilakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.